Selamat malam, perkenalkan nama saya Novita Elviandana Mere, Prodi THP STK 120013. Di sini saya akan menjelaskan ilmu biokimia dan perannya dalam kehidupan. Biokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, hidup, dan chemis, kimia. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup termasuk tumbuhan, struktur, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Sedangkan kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan materi, serta energi yang mengertai perubahan tersebut. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi-reaksi kimia yang menjadi dalam tubuh makhluk hidup. Peranan biokimia yang pertama itu pakan harus memiliki kandungan gizi. Yang kedua laju metabolismenya. Yang ketiga bioflok atau konsorsio mikrobiologi. Dan yang terakhir fermentasi. Selanjutnya pengertian air dalam ruang lingkup. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik tersedia di bumi. Selanjutnya, jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Metabolisme adalah sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada tubuh organisme. Contohnya saat pencernaan, metabolisme seluler melepaskan energi dari nutrisi yang diperoleh dari makanan. Katabolisme sel adalah penguraian zat kompleks menjadi lebih sederhana. Contoh dari katabolisme sel adalah respirasi. Sel yang dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob yang membutuhkan oksigen O2, glikosis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, dan siklus Krebs. Rantai transport elektron respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen O2, fermentasi asam, dan fermentasi alkohol. Selanjutnya, anabolisme sel adalah pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contoh anabolisme sel yaitu fotosintesis. Dan selanjutnya, jelaskan pengertian asam amino dan sebagainya. Yang pertama, asam amino adalah monomer penyusun protein yang serupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Sedangkan asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh atau jika memang diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Selanjutnya, asam amino non-esensial adalah jenis zat atau kandungan yang penting dan dapat diproduksi langsung oleh tubuh. Selanjutnya, asam amino alifatik adalah asam amino yang mengandung rantai sampai alifatik kelompok fungsional. Dan selanjutnya, jelaskan pengertian protein dan struktur protein. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 struktur protein. Primer adalah struktur 2D yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Sekunder adalah struktur 3D hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O, karbosil, dan N amino. Tersier adalah struktur 3D hasil pelipatan suatu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Quaterner adalah struktur 3D hasil pelipatan dari dua atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Dan selanjutnya, jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama. Klasifikasi enzim yang pertama, oksidoreduktasa, yaitu mengkatalis reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua, transferasa, mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan gugus. Yang ketiga, hidrolasa, mengkatalisis hidrolisis. Dan yang keempat, lisa,
yaitu memutuskan, bukan hidrolitik, menyisakan ikatan rangka 2 atau penambahan gugus pada ikatan rangka 2. Yang kelima, isomerasa, yaitu perubahan atau susunan geometris pada suatu molekul. Yang keenam, ligasa atau sintelasa, mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, enzim concretization, yaitu bila jumlah enzim dalam satu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk adalah 2 kali lipat juga. Sedangkan konsentrasi substrat yaitu kecepatan sebandingan dengan konsentrasi substrat. pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi, dan temperatur atau perubahan suhu asam amino perbuatan negatif adalah asam amino dengan gugus R. Asam amino yang bermuatan neto positif pada pH 7 adalah lisin, arginin, dan histidin. Ketiga, asam amino ini mempunyai tambahan gugus amino sehingga tidak ternetralisir oleh gugus asam. Selanjutnya aromatik, yaitu fenilanil, trirosin, dan triptofan. Cincin aromatik bersifat relatif nonpolar dan dapat saling berinteraksi hidrofobik, namun trirosin dan triptofan bersifat lebih polar daripada fenilanian. Selanjutnya, sel hewan memiliki ukuran lebih kecil, bentuknya tidak tetap, organel khusus yang dimiliki lisosom dan sentrosom. Organel yang tidak memiliki dinding sel, plastik atau kloroplast dan vakuola. Sedangkan sel tumbuhan memiliki ukuran lebih besar dan bentuknya tetap. Organel khusus yang dimiliki plastik atau kloroplast, dinding sel, dan vakuola. Organel yang tidak dimiliki lisosom adalah sentrosom. Struktur dan fungsi. Yang pertama, membran sel tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lapisan lipidnya. Fungsinya sebagai pelindung cairan sel. Selanjutnya, dinding sel umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan glikoprotein. Fungsinya menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Selanjutnya, nukleus dibatasi 2 lapisan membran inti, fungsinya mengatur seluruh aktivitas seluler. Dan selanjutnya, ribosom. Penyusun ribosom berupa protein 35% dari RNA, 65% fungsinya mensintesis protein dalam proses translasi. Selanjutnya, retikulum endoplasma tersusun dari jaring-jaring dan kantong-kantong membran dalam sitoplasma. Fungsinya sebagai tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom dan sintesis membran. Selanjutnya, badan Golgi tersusun dari membran yang berupa tumpukan kantong pipih dan berada pada sitoplasma. Fungsinya sebagai tempat pembentukan glikoprotein. Selanjutnya, lisosom berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan transfer ke badan Golgi. Fungsinya memecah mikromolekul menjadi monomer-monomernya. Selanjutnya, mitokondriana berbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Fungsinya menghasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, prekosisom organel berbentuk bulat, tidak teratur dan kasar, dilapisi membran lipid bilayer, terdapat granula dan merupakan pendapatan enzim. Selanjutnya, sentrosom tersusun dari sepasang sentriol di mana setnya terdiri dari 9 set mikrotubula vakuola, organel yang selimuti membran tipis, dalamnya serupa cairan dan berisi berbagai senyawa termasuk metabolit sekunder. Selanjutnya, metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh, dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Transaminasi adalah reaksi yang memindahkan gugus amina dari asam amino ke ke T-glutarate menghasilkan L-glutamate yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Deaminasi adalah glutamat yang mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan ion NH4+. Dan selanjutnya, siklus urea adalah NH+,
yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbamoil fosfat dan mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urin dan yang siap dikeluarkan dalam urin. Selanjutnya, yang terakhir, sintesis asam amino, yaitu dalam hewan hanya dapat mensintesis 10 asam amino atau non-esensial dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Transkripsi yaitu proses penyalinan DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Itulah hasil video saya. Jika ada kesalahan atau kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.